pas naik kok kan ini nurun. Jadi kalau misalnya kita gas terus kita bisa nyampe bawah hari ini juga nih, kata si Rangga. Semua orang pun mengiyakan waktu itu dan juga mengikuti instruksi dari Rangga. Sepanjang perjalanan turun mereka berjalan cepat tuh, macam berlari kecil gitu lah kan, sambil udah bercanda-canda apa segala macam. Siang itu suasana masih terasa hangat, masih terasa aman-aman aja, pokoknya menyenangkan lah gitu. Tapi kesenangan itu cuma sebentar karena begitu sampai di tengah jalan mereka mulai mengalami gangguan mistis yang sulit dicerna akal sehat. Nah jadi di setengah perjalanan turun itu rombongan mereka ini melewati hutan yang kanan kirinya dipenuhi pohon rindang. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di sana tapi pas aja baru nyampe di tengah hutan itu situasi udah mulai berubah nih Nat. Dari yang awalnya terang benderang kali itu mendadak berubah gelap kayak mau maghrib, langit tuh jadi kayak gelap gitu loh Nah sadar ada yang nggak beres, Hilma nanya ke si Aldo, yang kok suasananya jadi gelap kayak gini ya, ini kita nggak salah jalan kah, kata gitu. Oh nggak kok, udah kamu ikutin aja lah jalan ke depan, toh juga mereka udah hafal kali jalur sini, maksudnya ke kawan-kawan yang lain. Meskipun ragu sama ucapan pacar aku, cuman aku kayak ya udahlah, mungkin memang ini karena hutan kali nih ya, mungkin gegara lebat kali hutannya makanya kelihatannya malam. Tapi waktu aku tengok langit tuh memang gelap. Nah tapi dia nggak mau memperkeruh suasana kan, dan lanjut jalan lagi lah ini si Hilma. Nah setelah melewati hutan yang gelap tadi, di jam 2 siangnya mereka akhirnya sampai di danau, sebuah danau yang namanya Segara Anak. Beberapa rombongan di sana kehausan nih, larilah mereka ke danau itu buat ngambil minum. Setelah ambil minum, Ilham si ketua kelompok ketiga bilang lagi, guys, kalau kita ngejar harus turun hari ini kayaknya nggak keburu lah. Semua pada capek juga, banyak cewek-cewek di sini. Gimana kalau kita bermalam aja dulu sini, kita nginap dulu sini biar lebih santai aja turunnya. Nggak ada kita kejar juga toh, kata si Ilham. Iya juga masa baru naik sehari langsung dipaksa turun, capek kali lah ini. Ya udahlah kita nginap di sini aja lah dulu gitu. Aku nggak sanggup lagi nih kalau misalnya turun, kata mereka. Kata salah satu di antara mereka. Nah karena mayoritas memilih untuk menginap atau bermalam dulu di sana, siang itu pun mereka si Rangga yang tadi maksa turun tuh bilang, oh ya udahlah yuk istirahat dulu kita di sini. Mereka pun mendirikan tenda di dekat danau itu untuk bermalam. Nah selain mendirikan tenda buat beristirahat mereka ini juga mendirikan satu tenda khusus untuk nyimpan perbekalan mereka di situ. Jadi sisa-sisa makanan atau stok-stok makanan masing-masing anggota dikumpulin lah di sana, terus disimpan jadi satu di tenda itu biar lebih rapi gitu loh terus nggak menuhin tenda tempat tidurnya mereka. Udah taruh di sini semua ya, kata. Udah taruhlah di sana. Setelah tenda ini berdiri, semua tenda juga berdiri. Beberapa anggota yang cewek masak lah itu, masak makanan gegara udah lapar mereka. Nah pas lagi masak itu kan Hilma ikutan masak waktu lagi masak Hilma ini ngelihat salah satu kawan pacarnya namanya Naya. Si Naya ini kok macam gelisah gitu, kayak lagi mikirin sesuatu dia. Kayak gitu Tapi belum sempat si Hilma itu nanya si Naya ini kenapa, tiba-tiba si cewek-cewek yang lagi masak ini semua dikejutkan dengan